Ini kekayaan bahasa Arab, kata Rob. Rob dengan ilah maknanya sama, tetapi tafsirnya beda. Nah, lihat ya. Lihat. Nah, tapi ada 10 sebenarnya di sini. Saya cuma contohkan yang 5 saja. Ya. Jadi ilah dengan Rob maknanya sama. Kalau ilah itu jurusannya kepada penghormatan, kecintaan, ketundukan, penyembahan, pengkutusan. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Kenapa kita cinta kepada Allah? Allah Maha Kaya. Allah memiliki langit dan bumi. Nah, Allah pencipta. Itu nanti Rob itu. Jadi akidah itu rububiyah dulu, baru uluhiyah. Nah, mengapa kita ketika syahadat disuruhnya asyhadu alla ilah, bukan Rob? Bukan Rob. Kenapa? Tuhannya bukan memakai Rob, tapi ilah. Karena tingkatan kalau sudah ilah berarti sudah melalui tingkatan Rob, akidah rububiyah. Nah, tapi kalau kita pengakuannya hanya Robbul Alamin, itu belum tentu sampai ke sini masalahnya. Kalau orang yang rububiyah, hanya rububiyah, itu orang kafir pun masih dapat dia. Siapa pencipta kamu? Allah. Pencipta Allah. Gitu kan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fasayaqulunallah. Mereka akan mengatakan Allah. Itu rububiyah. Jadi ilah itu ini mensinya. Penghormatan, ya, kecintaan, ketundukan, pengkutusan, penyembahan, ada lagi dan lain-lain. Kira-kira ini. Nah, itu terangkum dalam zikiran kita bareng-bareng, ya, bareng-bareng. Ya Zal Jalali, ayo, ya, ayo bareng. Ya Zal Jalali, wal Kamali, wal Ikram. Nah, Jalal itu kegagahan, ya. Kamal kesempurnaan, ikram penghormatan, gitu, ya. Jalal kegagahan, dengan orang gagah kita cinta, kita tunduk kan, tuh. Terus wal kamal sempurna, kita butuh, ya, kita butuh. Wal ikram itu penyembahan dan pengkudusan. Oke. Nah, kembali ke Rob. Oke, Rob. Nah, kalau Rob, nah di sini, saudaraku, Rob itu maknanya sebenarnya ada 4, saudaraku. Cuma etika bertahmid itu kan tadi as-sana bil jamil. Jadi memuji sifat Allah, kapasitas Allah itu yang baik saja, yang indikasinya kepada kejelekan jangan. Saya sebenarnya di sini ada nomor 4 sebenarnya. Oke, misalnya gini. As-Sayyid itu tuan atau pemilik, ya. Al-Malik atau Al-Malik, raja. Al-Murabbi, Al-Murabbi itu mengatur, memanage. Maka di sini Allah itu, ya, dan di sini ada nanti. Jadi Allah itu pencipta, ya, mencipta, memiliki, mengatur, dan memelihara. Halo saudaraku, Allah itu pencipta. Ada orang yang membangun rumah, tapi itu bukan rumahnya. Itu namanya tukang bangunan dia. Benar. Jadi ada orang yang membangun rumah, tapi itu bukan rumah dia. Berarti dia itu tukang bangunan, kuli bangun. Ada orang yang memiliki rumah, tapi dia nggak membangun. Benar? Benar nggak? Ya. Jadi orang kebanyakan yang memiliki rumah itu bukan dia yang mau ngebangun, tapi Allah yang mencipta dan memiliki. Kemudian ada orang yang dia juga mencipta, membangun, dia juga memiliki, tapi dia tidak mengatur.
Ada orang yang memiliki tapi dia tidak mengatur. Urusannya diserahkan kepada orang lain. Iya. Ada orang yang memiliki tapi dia tidak mengatur. Itu namanya mobil dinas. Ya. Dia memiliki. Tapi aturannya ada di atas. Dan yang keempat, Allah memelihara. Memelihara. Nah, sebenarnya di sini, saudaraku, atau di sini nomor 4, itu sebenarnya ada kapasitas Allah. Allah juga bisa menghancurkan jagat raya ini. Allah juga bisa merusak. Ketika kiamat itu, Allah yang merusak jagat raya ini. Tapi kita tidak boleh mengatakan Allah yang merusak. Allah maha pengrusak. Nggak boleh. Nggak boleh. Itulah makna alhamdu as-sana bil jamil. Bahwa kata alhamdu ini muji kepada Allah, kapasitasnya yang baik saja. Oke, lanjut. Apa itu alam? Rabbil alamin. Rabbil alamin. Al-alam. Al-alam jama daripada alam. Ya, alam. Yaitu di sini jami'ul kainat. Semua yang wujud, ya, yang wujud ini nanti, yang wujud ini nanti ada yang imateris nih. Semua yang wujud selain Allah. Masiwallah, selain Allah. Jadi selain Allah, ya, selain Allah di jagat raya ini, ya, dan nanti setelah jagat raya hancur dan lain-lain, selain Allah itu adalah alam. Maka terjemahnya yang benar, Rabbil alamin itu Tuhan semua alam, bukan seru sekalian, bukan Tuhan semesta alam, ya, beda. Kalau semesta alam, alam raya ini, jagat raya ini, bumi, langit, dan lain-lain, itulah alam semesta. Tapi kalau semua alam, alamnya ada 6 masalahnya. Untuk kita aja ada 6. Alam ruh, kemudian alam ruh, alam sebelum kita dikandung ibu, ya, alam rahim 9 bulan, alam dunia sekarang, alam mahsyar, alam kubur sampai hari kiamat setelah meninggal, dan alam mahsyar 1000 tahun kata Ibnu Katsir, ya, dan alam khalidina fiha abada, alam kekal abadi di surga atau di neraka. Kemudian komponennya ada insan, ada hewan, ada nabati. Ada benda cair, ada benda padat, ada gas. Ada lagi, apa lagi tuh? Ya, ada jin, ada malaikat. Nah, itu komponennya, semuanya alam. Saya tanya, kira-kira surga itu alam atau bukan? Mam, surga itu alam atau bukan? Alam ya, Bi? Kok nanya? Kok nanya? Bapak dan Ibu gimana? Ayo. Yang 6 itu, Ustaz. Yang 6 mana? Yang tadi Ustaz sebut. Iya. Yang disebut itu. Yang terakhir ya. Alam yang terakhir yang ke-6. Bapak kalau bicara gimana, Sob? Gimana? Halo. Surga itu alam yang terakhir yang ke-6 tadi Pak Ustadz sebut. Ya, benar itu, benar. Iya, benar. Komponen dari alam yang ke-6. Iya, benar. Iya. Bidadari alam bukan, bidadari. Ulangi ya. Ini. Bagaimana? Hah? Bagaimana? Jadi alam itu selain dari Allah. Surga alam. Kalau neraka? Surga. Alam juga. Ya. Kalau bidadari?
Alam juga. Nah, jadi gini, saudaraku, bahwa alam itu nanti dilihat dari kekal atau tidaknya ada dua. Ada alam ya pasti ya. Nanti ya di sini di bawah nih, coba lihat nih. Di bawah ciri alam nih, ciri khas alam nih. Oke. Coba lihat dulu ya. Nah, di sini nanti nomor 3. Ciri khas. Pertama, yang namanya alam itu pertama jelas makhluk. Ya, dia bukan kholik. Dia dicipta. Makhluk itu artinya dicipta. Yang kedua, baru. Kalau di dalam baru hawadis, di dalam istilah akidah itu, segala sesuatu yang datang setelah Allah. Jadi wujudnya karena ada wujud Allah. Bukan baru ini, oh yang sangat lama berarti enggak baru, bukan. Kalau baru di sini adalah baru menurut akidah, yaitu dia bukan wajibul wujud. Kalau wajibul wujud itu Allah. Di sini mungkinul wujud. Keberadaannya karena keadaan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga berubah. Kita dari ruh kemudian nempel ditiupkan ke badan, badannya jadi mekar, jadi bayi, dilahirkan, jadi balita, jadi PAUD, jadi TPA, remaja, terus remaja, apalagi itu, terus tua, dewasa, terus tua. Nah, lama-lama peot dan lainnya meninggal. Itu berubah. Evolusi namanya. Evolusi. Nah, terus berkembang. Lam yalid walam yulad. Nah, iya, berkembang gitu. Dan selanjutnya alam ini dibagi dua nanti. Ada materi ini belum ditulis oleh putra saya. Alam itu ada dua. Ada yang satu, ada yang jelas konsepnya bahwa semua alam itu akan menjadi mati punah. Ya. Yang kedua ternyata ada alam itu yang diabadikan. Jadi alam itu ada yang diabadikan. Seperti misalnya surga abadi, ya, neraka abadi. Nah, gitu ya. Bidadari surga abadi gitu. Nah, kalau surga tidak abadi, celaka kita. Ngapain kita nyari surga capek-capek, tapi surganya juga bakal hangus gitu ya. Jadi ada alam yang kehendak Allah diabadikan. Nah, termasuk manusia setelah meninggal dihidupkan lagi, itu dia nanti hidupnya akan abadi. Penduduk surga, penduduk neraka. Penduduk surga abadi, konsepnya ya. Penduduk surga abadi, penduduk neraka itu abadi. Bapak menyatet. Silakan. Nah. Poin yang di atas. Poin yang di atas. Jadi alam itu dibagi dua. Gitu. Di bawah tuh alam itu ada dibagi dua. Ada yang termasuk dalam konsep ya, semuanya akan punah. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya. Ada yang alam yang diabadikan. Alam yang diabadikan. Dia alam. Oke, saya akan tutup dengan ini, sebentar dengan salah satu contoh yang jarang disebut dalam bidang akidah. Ya, yang namanya alam yang sangat diabadikan dan sekarang juga sudah sering disebut dalam Al-Quran, yaitu Arsy, Pak. Singgasana Allah. Bahwa setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah menciptakan langit, bumi dan isinya, ya, al-arda was samawat, ya, wa ma bainahuma, itu biasanya 6 hari. Fi sittati ayam. Kemudian
tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Nah, saudara-saudaraku, nanti kalau kita sudah sampai kepada bab surga, ternyata arsy itu ya, itu adalah posisinya paling atas. Paling atas. Surga semuanya di bawah arsy. Surat Az-Zumar itu watarol malaika hafina min haulil arsy. Nanti ahli surga itu akan melihat dengan kasat mata, ahli surga ya melihat malaikat itu berseliweran tuh terbang di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi arsy itu alam bukan, Pak? Halo? Alam. Arsy itu alam bukan, Pak? Alam Ustaz, insya Allah. Alam, Masya Allah. Oke, kira-kira pertemuan perdana sampai sekian. Mudah-mudahan surat Al-Fatihah ini nanti sebelum saya teruskan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, konsepnya sudah ada Pak. Nanti saya akan kirim ke WA Bapak tema ini, kisi-kisinya sudah ada. Nanti akan saya kirim kepada Bapak-Bapak yang hadir ini untuk malam Jumat yang akan datang, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Tapi sebelum saya sampaikan ayat kedua Ar-Rahman Ar-Rahim, saya sampaikan tentang fadilah, keutamaan surat Al-Fatihah. Ini sangat penting ya, supaya kita cinta mahabbah kepada surat ini. Oke, demikian dulu. Sebelum ditutup, monggo yang mau sharing di sini bukan berarti bertanya, saja, tapi bisa juga menambah ya. Oh, saya perkenalkan sebelum ada yang bertanya, ini kita pakai ruangan di atas rumah saya buatkan sengaja 6x6. Nama ruangan ini saya beri nama Kongko Bersyariah. Ibu Hesi sering kesini nih dengan Ibu Erna. Jadi ini kita memakai ruangan Kongko Bersyariah, insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Di sini juga sering dijadikan ya taklim, ada tamu yang ngobrol tentang apa, subhanallah. Kenapa Kongko bukan ngobrol? Kalau Kongko bahasa Tangerang itu lebih bebas, tapi diikat ya, diklus dengan syariahnya. Jadi nggak terlalu bebas. Monggo, silakan. Sekarang. Oke. Pak Ustadz, boleh bertanya Pak Ustadz? Ya, monggo, silakan. Gini Pak ya, tadi kan ada, terima kasih Pak Ustadz. Inovasi. Tadi ada alam jabang bayi dan sebelum bayi atau alam ruh ya Pak ya, Pak Ustadz ya. Terus alam ruh. Terus kok pada saat sekarang ini kita tidak merasakan alam itu Pak ya? Kenapa tuh Pak ya? Terus apa pengaruhnya alam itu dengan kehidupan kita sekarang Pak? Terima kasih Pak. Yuk kita buka ini dulu Pak ya. Banyak ya. Jadi kita buka surat Yasin Pak, surat Yasin, surat 36 ayat 60. Surat 36 ayat 60. Alam ahad ilaikum. Ayo kita bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum. Ya bani Adama. Allah ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wa an ya'buduni Ada siratun mustaqim. Mustaqim. Iya.
Alam a'had. Ulangi. Alam a'had Alam ahad ilaikum 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 ya bani ya ya bani bani Adama Adam Adama alla ala ta'budus syaitan na'budu syaitan syaitan innahu innahu lakum 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 dum adum mubin mubin aduwwum wa mubin. ani'buduni wa ni'buduni hadza 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 sirat siratum siratum mustaqim. mustaqim. Nah, di sini Bapak-bapak nanti kalau kita baca tafsir lebih lanjut itu banyak informasi wahyu tentang keberadaan kita sebelum ada di rahim ibu. Pak. Dan yang ini kan sekarang nih para ulama kayaknya konsennya dalam informasi setelah meninggal kan, setelah mati. Hidup setelah mati. Jarang yang mengutarakan hidup sebelum mati. Mati sebelum hidup atau hidup sebelum hidup gitu. Jarang. Nah, di sini nanti salah satu contoh saja, Pak ya. Bahkan kita bukan hanya ini nih, bukan hanya diterangkan. Itu kita membawa janji loh, Pak, ya. Coba dengarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam a'had. Bukankah aku pernah memberikan janji, kata Allah. Allah berfirman kepada kita nih. Jadi surat Yasin ayat 60 itu teguran bagi kita. Jadi ketika kita lalai, ketika kita berbuat maksiat, Allah menegur kita, bukan, kok kamu begitu, bukankah aku sudah memberikan janji kepadamu. Janjinya dua, Bapak. Satu, Allah ta'budu syaitan. Kamu jangan ngikutin setan. Nah, setan juga nanti diurai lagi, apa itu setan? Ya, setan itu sangat menjadi musuh kita, gitu kan dalam surat Yasin. Terus yang kedua, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kamu beribadah saja kepadaku, inilah jalan yang lurus. Mana ibadah luas itu, Pak. Mana ibadah luas. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 21. Ya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, ibadahlah kamu kepada Allah. Jadi perintah ibadah itu bukan hanya kepada orang mukmin, kepada orang kafir, kepada semuanya suruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kira-kira bayangan dulu, Pak ya, bayangan dulu. Nanti kita akan teruskan. Ya, kita akan teruskan nanti kehidupan sebelum hidup, sebelum kita dilahirkan. Ada kehidupan di sana. Itu kitabnya sudah ada, Pak, 6 jilid, namanya Tafsir karangan Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Hidup sebelum hidup ada, insyaallah. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain, monggo. Monggo yang lain. Jadi sudah ada, nanti kita buktikan lagi. Silakan, monggo. Tidak ada? Jadi cukup? Tadi tetra itu Pak Ustadz ya. Ayo, oke, Pak Tetra. Terima kasih. Tinggal di mana Pak Tetra? Temannya Pak Imam. Alhamdulillah. Nanti mampir sini, Pak. Kalau siaran di sini lagi. Ya, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Tinggal di mana, Pak? Di Setiabudi, Pak. Menteng. Oh, Setiabudi. Kawan Bapak kali ya dari Serpong ini. dari Parung. Sama kali jaraknya ya. Terima kasih. Pak Tetra, ya, terima kasih. Sama-sama, monggo Pak. Yang lain? Ya, monggo yang lain. Monggo. Tidak ada. Bapak dan Ibu, saya hanya ingin mengingatkan kepada saya bahwa pertama kajian tafsir ini nasabnya sampai malaikat Jibril, Pak. Ya, malaikat Jibril. Jadi Rasulullah diajarin oleh malaikat Jibril langsung mengambil wahyu dari
Lauhul Mahfuz di atas ketinggian langit ketujuh. Kemudian Rasulullah mengajar para sahabat, sahabat kepada tabi'in, Ini ngomong tabi'in gitu. kepada tabi'in, ya. Nih, Tabi'in mengajar, tabi'in terus mengajar ke sana kemari sampai kepada di zaman sekarang ini di mana saja ada kajian tafsir, itu berarti insya Allah guru besar kita itu adalah malaikat Jibril alaihis salam. Alhamdulillah. Jadi ini sakral benar pengajian Pak, insya Allah. Mudah-mudahan diberkahi. Dan mudah-mudahan amin, kita cinta, amin, amin. ya kita cinta kepada Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita sering baca Quran, kita mengamalkan Quran, kita mengajarkan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal. Amin, 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 Ustaz. Dan semuanya mudah-mudahan sukses selalu, sehat, sejahtera keluarganya, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum Ya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa dulu. wabarakatuh. Terima kasih Abi. Dan, tutup aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah kepada Ustadz Sirajuddin Muhyin LC. Assalamualaikum. Saya Waalaikumsalam. Ya, udah terakhir nih. Ya udah kan, lanjut besok aja lain kali. Oke, Tadi kita baru paham ini ya. Cara nanya ya. Ya, Nggak dia apa-apa, ada mau nanya nanya. juga. Di sini ada saya fasilitasin ya Pak. Di sini ada forum bertanya lewat chatting langsung di Google Meet-nya, atau nanti mohon izin teman-teman sahabat-sahabat KTT, saya mohon izin untuk masukkan ke grup WhatsApp KTT ya. Seperti itu. Nanti di sana kita bisa sharing tentang materi atau apa saja. Nanti insya Allah dijawab oleh Ustadz kita, Ustadz Sirajuddin Muhyin LC. Dan insya Allah saat besok kita kajiannya tentang apa Ustadz tadi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah ada. Oke, kita lanjut ya. Minggu depan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan alhamdulillah tadi sudah bertanya, dan ini untuk awalan yang baik. Sudah 22 sahabat KTT yang bergabung di sini. Nanti banyak teman-teman sahabat KTT yang 23. mungkin 23 ya benar, sama saya 23 sih. 23. Benar-benar. Ya, ada kabar yang dari Parung juga ya, Umi ya. Ada sinyal yang kurang bagus jadi belum bisa bergabung. Insya Allah mudah-mudahan di Jumat iya, insya Allah di malam Jumat minggu depan kita bertambah lagi seperti itu. Terus yang terakhir, mudah-mudahan ini awal yang baik, dan awal itu sebenarnya mudah ya. Yang susah itu istiqomah dalam menjalankan kajian ini. Dan mudah-mudahan silaturahim kita nanti kita bisa berkumpul dalam kajian yang sakral ini. Salam dari sahabat KTP kita Pak Agus dari Tipiko. Oh ya, Pak Agus dari Tipiko. Beliau sedang beres-beres rumah jadi belum bisa bergabung. Oh subhanallah, berarti Pak ada 26 sebenarnya ya. Ustaz, Afwan, Ana hadir. Hanya nama udara saya Imam Prabudi. Jadi, Oh gitu, Pak Agus awan. datang nih. Alhamdulillah. Nama udaranya Imam Prabudi ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillah hadir kalian nih. Ya, Afwan Ustaz. Ya, Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ya. kalau gitu kita akhiri saja. Mudah-mudahan nanti saya akan bagi flyer untuk minggu depan, Jumat depan. Nah, sebenarnya pas di flyer rada rancu ya. Ta'aruf dan apa kemarin? Ini ta'aruf tentang jodohan atau apa? Ternyata grand launching ya, grand launching kajian tafsir tematik. Oke, sekarang sudah jelas. Insya Allah kita akan istiqomah, berusaha untuk istiqomah setiap malam Jumat pengajian. Ini di Ba'da Isya ya. Saya membuka Google Meet atau ruangan ini di 7:30. Mungkin kita mulainya jam 8 sampai jam 9:30 ya, seperti itu. Oke, mundur setengah jam. Dan oke, kalau gitu untuk akhir mungkin doa ya Ustaz, untuk menambah giroh semangat di Jumat. Oke, berarti langsung Afwan, doa penutup ya. ya. Imam Afwan, sedikit usul aja mungkin
sebagai admin di grup Google Meet ini untuk mengkontrol mic dari audiens ya. Jadi Iya. biar suaranya nggak terlalu rame. Nah, nanti baru sesi tanya jawab baru silahkan di open ya. Oh iya, oke. Mungkin Oke. karena teman-teman apa bapak-bapak ibu yang lain mungkin belum familiar ya, mungkin bisa dibantu sama adminnya untuk mute mic-nya gitu. Ya, Oke, gitu aja. oke. Ya, setuju tuh, Ustaz. Saya setuju. Oke. Insyaallah fadilah didahului dengan fadilah Al-Fatihah. Ah, Ya, Rahmanir Oke, insyaallah ya. Oke, kalau gitu kita akhiri. Semoga istiqomah dalam KTT ini, sahabat-sahabat KTT, dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika la saya akhiri. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mundur sekalian. Pamit. dibuatkan dimasukkan ke ini yang belum yang Itu